Menurut saya kalau setiap bangunan fasilitas kesehatan itu muara dari orang sakit, orang sedih itu kan di situ semua, Mas. Tentang kecelakaan, sakit baik medis maupun non medis, proses operasi, melahirkan, semuanya pasti ada di situ. Jadi ketika awal yang saya masuk ke sini sebenarnya saya mendengarkan suara riuh dari korban kecelakaan, Mas. Selamat malam, sobat-sobat Javanica dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Malam hari ini, malam Jumat ya Om, Iya. kita berada di X Gedung Fasilitas Kesehatan di Kota Cirebon. Malam hari ini, Om dan saya ditemani sama sobat Javanica Membership. Iya. Dan malam hari ini kita mau ngapain nih Om di sini? Iya, nanti ini kita akan penelusuran dan dalam penelusuran ini akan dipecah, akan dipisah. Ini kanan kiri kita ada lorong. Nanti saya sama Mas Dia akan ke lorong sebelah kanan. Mas Gufron dan Mas Dika nanti akan ke sebelah kiri. Dan nanti kita akan ketemu di sini lagi, gitu. Iya. Sebelumnya Om, sebelum kita memisahkan diri, Iya. mungkin boleh diceritakan sama teman-teman Javanica semuanya. Iya. Sebenarnya sejarah dari tempat ini yang Om lihat itu seperti apa? Iya, nanti sebelum kita memasuki untuk menelusuri ya, explore dan bercerita, mungkin Sobat Javanica yang bingung nyari subtitle, nanti bisa klik di tombol CC. Sekarang ada pencetannya. Ya, tombol close caption. Close caption. Ya, nanti bisa keluar teksnya gitu. Jadi biar bisa kalau fokus ngelihat ke videonya juga bisa membaca. Gitu. Ya, termasuk suara-suara aneh nanti juga ada keluar krak WK gitu. Ya, jadi ini sesuai sebelumnya kalau saya waktu itu cosplay dengan era-era kolonial, hari ini dengan seperti petugas medis gitu ya. Nanti kita akan mengeksplor bekas fasilitas kesehatan yang ada di Kota Cirebon ini. Ini sudah hampir 5-6 tahun tidak beroperasi ya sampai hari ini. Bahkan lokasi ini juga menurut warga yang ada di depan jalan utama itu juga sering terjadi kecelakaan. Dan dari kejadian insiden-insiden itu pun akan masuk ke sini juga, Mas. Jadi ini semakin malam juga semakin penuh dan nanti juga kita akan mencium aroma-aroma yang nanti akan kita bagikan bareng-bareng ya. Itu Mas mencium apa, kami mencium apa gitu. Kemudian kenapa kita harus dibagi dua? Iya. Tugas kita masing-masing. Iya, ini karena ruangannya luas ya. Ada kalau kita lihat rumah sakit itu kan luas ya. Jadi nanti ada yang di sayap kanan dan sayap kiri. Jadi biar kita ini nggak ada janjian sama sekali, dalam arti ini kita nggak ada seperti ngobrol dulu. Jadi ini benar-benar kosong. Baru nanti setelah kita menelusuri, kita mendapatkan pengalaman apa, baru nanti akan kita blend, kita campur gitu di sini. Jadi nggak ada briefing sama sekali ya. Ya tadi sempat briefing tapi tidak menceritakan tentang ini apa. Ini baru kita benar-benar masuk sekarang. Gitu. Oke, hanya penuh tanda tanya ya. Iya. Hari ini nanti. Jadi ini sama sekali saya sendiri juga kita Mama Mas D juga baru datang hari ini juga. Iya. Pertama kali, jadi nggak ada survei, nggak ada apa, jadi memang benar-benar nol. Dan kita minim ini ya, info ya. Iya, kita cari tentang di ini. search engine juga Nggak ada. nggak ada. Iya.
Oke nih, tidak perlu berlama-lama, kita sudah ditunggu Oke, nanti ya Om dengan mau- beliau-beliau yang ada di dalam. dan saya akan ke sebelah sana. Ya, ke Mas-mas sebelah sini, akan ke sebelah sana. ke sebelah sana. Oke. Mantap ya. Ya. Kita ini dulu, aman dulu. Ya, sama gini. Biar nanti ketemu lagi. Tangannya kok dingin banget, Mas? Oh iya ya. Grogi Mas. Iya. Iya. Nih, dingin. Iya, yuk. Nanti Mas D bergabung dengan kita pecah. Hati-hati Iya, ya. Nanti hati-hati kalau ya. nggak kuat lambaikan tangan. Ya, selamat sampai tujuan ya. Nyalain ya. Iya. sinyalnya. Dalam kesempatan kali ini juga kita tetap menggunakan protokoler kesehatan. Tadi kita menggunakan masker dan khusus ini ya, nanti juga Mas Gufran mungkin diberikan sarung tangan juga. Dan ini apa? Pas penelusuran ini kita pakai ini karena takut kalau masih ada bakteri ataupun virus Ya, safety yang first. safety first itu. Iya. Oke. Iya. Om, Iya. kesanmu gimana Om? Penelusuran di fasilitas kesehatan kan sudah beberapa kali nih kita Iya. ke tempat yang macam begini. Ya ini sekedar mengini ya Mas ya, membackup apa seperti flashback ya. Sudah pernah ke Jawa Timur, ke Blitar waktu itu, kemudian juga ke Tayu, ke Pati, terus ada yang di Jogja, yang di sanatorium, kemudian yang terakhir itu awal sebenarnya ke Cipanas, dan ini yang kelima, ini yang juga di Jawa Barat juga. Menurut saya kalau setiap bangunan fasilitas kesehatan itu muara dari orang sakit, orang sedih itu kan di situ semua Mas. Tentang kecelakaan, sakit baik medis maupun non medis, proses operasi, melahirkan, semuanya pasti ada di situ. Jadi ketika awal yang saya masuk ke sini sebenarnya saya mendengarkan suara riuh dari korban kecelakaan Mas yang terjadi di depan, karena kalau kita lihat jalan di depan itu red line. Jadi beberapa korban-korban yang waktu itu kecelakaan pada hari itu sebelum dibawa untuk mendapatkan pertolongan pertama, kebanyakan masuk ke sini Mas. Jadi ada yang meninggal di tengah perjalanan, ada yang di sini. Komplit gitu Mas. Gitu sebelum kalau memang dirasa parah masih bisa bertahan, akan dioper ke yang fasilitas yang lebih tinggi, yang tingkatnya sudah daerah gitu. Ini kayak ini ya. Narik, kayak narik ya. sebelah sini sih. Iya. Jadi ini kita melintasi bangsal perawatan sih Mas di sini. Dan ini sudah langsung merasakan bau pertama. Aromanya Aroma kayak ini Mas. pandan. Bukan. Kalau ini Beda lagi. Beda. Tadi aku pandan. ini Kayak bayi. Kayak ini popok bedak bayi gitu. iya, yang baru lahir. Iya, kita ikuti. Mungkin di sekitar sini ada ruang perawatan Nah, kenceng nih di sini Om. di sekitar situ tadi. Ini Om. Oh iya. Sorry. Iya, enggak apa-apa. Iya kan, teman-teman? Oh, ini ada cermin nih, Mas. Kita masuk aja ya, seperti biasa pakai tangan kaki kiri. Dan di sini pasti ada cermin mesti. Gitu. Iya. Nih. Serius loh. Iya, ayo masuk. Dari sana Om. Dari belakang. Aku gawenya dari sini. Dicek dulu aja Om. Sini aja, Mas. Aku dengarnya dari sini. Dari sebelah sini. Ini masih ada ini ya. Pasti kalau masuk ini ruang pertama yang menyambut kita sebenarnya. Oh gitu. Iya. Bandel-bandelnya masih kasur-kasur. Iya. Gimana? Ada yang bisa diceritakan sih? Ini yang saya rasakan ini sih Mas. Ada apa? Seperti memang di sini ada sosok bayi Mas yang tadi memanggil kita, bayi laki-laki sih. Kondisinya itu ditelantarkan sama orang tuanya sebenarnya. Jadi sempat ketemunya itu di pinggir sungai. Kemudian diselamatkan orang dan posisinya itu sudah dikerubuti sama serangga gitu. Masuk sini langsung dibawa ke UGD dulu karena sudah dingin.
kebanyakan yang masuk sini itu suasananya ceria. Tetapi untuk khusus yang bayi yang ada di sini itu kondisinya sedih mas menurut saya. Karena dilahirkannya jam 2 pagi, jam 4 pagi menjelang subuh itu ditaruh di situ gitu, dan baru ditemukan oleh orang yang mau nyapu sekitar jam setengah 7 pagi gitu. Dan sempat dimasukkan ini kan kayak ini ya mas ya, inkubator ya, sempat dimasukkan sini, terus mengalami seperti sesak nafas, dibawa ke UGD lagi, pas mau dirujuk ke ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, meninggal gitu. Ya, ini cipta ya Om. Iya, jadi memang sebenarnya ini pesan ya, ketika kita membina hubungan pacaran itu ataupun hubungan cinta, itu memang ada baiknya kita pikir-pikirkan dahulu, jangan terlalu dalam, karena beliau mengatakan saya sebagai korban, saya tidak salah apa-apa, tidak tahu apa-apa, kemudian saya menjadi korban gitu mas. Dan sebagai orang jangan cuma mau enaknya tapi nggak mau anak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya ada stigma anak haram itu nggak ada. Bayi itu kalau kita lihat di sini memang apa ya mas, saya saja pribadi yang saya masih lajang ya, ketika saya menikah juga saya ingin cepatnya mendapatkan momongan gitu, karena ini belahan hati gitu mas, dan kita harus mendidiknya lebih baik. Dan saya selalu berpikir harus tetap gitu mas, karena saya melihat risiko-risiko seperti ini itu. Dan memang ya seperti ini sih mas anaknya gitu, dan waktu itu banyak orang yang mau ngadopsi saya lihat, bahkan banyak pasangan yang sampai hari ini kan menantikan ya. Dan ini kok malah disia-sia gitu. Dan saya lihat juga ada seorang dokter waktu itu juga yang sudah lama tidak dikaruniai putra, ingin mengadopsi, tapi karena sudah, jadi naruhnya itu di pinggir kayak selokan gitu loh mas, terus airnya itu kan naik ya, jadi kayak berita-berita yang kayak gitu, terus kayak ngecepoh apa itu lembab basah, sampai ada beberapa hewan-hewan serangga kayak semut, terus karena sudah terlalu dingin itu kena kayak paru-parunya itu kayak paru-paru basah gitu. Nah sempat nggak bisa nafas, terus karena sini kan ruang kontrol perawat di sini, jadi sempat menginfokan karena sudah di inkubator, terus mau dibawa ke UGD, mau dibawa ke lebih ini, meninggal gitu. Oke. Soalnya kalau tadi lewat di depan, sebenarnya yang saya rasakan banyak kebahagiaan dan sebagainya. Karena orang ini saya tutup kenapa? Karena sebenarnya selama kita berjalan ke sini itu banyak yang ikut ingin mendengarkan cerita, tetapi saya fokus step by step, room by room, jadi nanti tunggu dulu, nanti akan saya ceritakan satu-satu gitu. Iya sih, kalau saya lihat beberapa gini juga sih mas, ini apa ya, menceritakan juga beberapa ibu yang waktu itu melahirkan tetapi dananya kurang untuk nebus, untuk ngambil putranya, ditahan secara administrasi juga. Saya juga melihat gitu, jadi ada yang melihat dari kaca, belum bisa mengambil, harus memenuhi administrasi. Sebenarnya menjadi saya mau menceritakan juga iya kasihan gitu, maksudnya yang ditahan jangan putranya gitu, kalaupun mau menahan mungkin bisa alamat, HP atau KTP gitu, jangan inilah, karena menurut saya ikatan hati ibu dengan anak itu luar biasa loh. Iya, karena saya melihat, wah sedih mas kalau saya melihat memang di sini kayak nempel, ibunya tuh kayak nempel gini, lihat. Sementara ayahnya itu, bapaknya itu masih mencoba untuk berusaha, nyari sore ini udah saya ambil gini ya. Tapi waktu itu ternyata alhamdulillah hari berikutnya memang ada dana diambil gitu. Ya karena salah satu permasalahan yang terjadi di fasilitas kesehatan ini memang tentang dana mas. Yang waktu itu kemudian membuat itu minus gitu mas, secara pemasukan, dan akhirnya ditutup. Gitu. Ya peran banyak orang sih menurut saya. Kalaupun ada orang ya mas ya yang misalkan minta tolong ke kita itu hutang ya, misalnya berhutang uang itu, kalau saya pribadi saya tanya tujuannya untuk apa dulu. Kalau untuk kesehatan, untuk sekolah insya Allah kita usahakan gitu ya, bukan buat yang
kredit gitu ya. Tapi kalau kayak gini udah secara hati itu terketuk gitu ketika kita melihat seperti itu kan, apalagi masih habis melahirkan atau apa, ngeliat anaknya di sini dan masih ditahan gitu, sampai pusing gitulah. 2 tahun itu sih mas yang dilihat kan. Terekam semua ya? Iya, secara residual energi dan residual memori yang paling banyak kalau rumah sakit pasti mas, karena residual energi itu dari ini dan residual memori dari sosok dari orang yang pernah ada di situ. Terus kita bisa ini ke bangsal-bangsal yang lain? Iya, kita nanti pindah ke sana. Sebentar om, sebelum pindah bisa cek sini dulu. Tadi ada bunyi kotak. Ini sih ada kayak ruang mas, sahabat. Kayak apa? Oh ini masih kalau kita lihat masih ada ini. Ada itu untuk ini kan lab mas, ada sebelah sana. Ini untuk alat pengambilan ini ya, sampel. Om, ini pintu atau apa? Nggak wajar nih om. Masa Coba cuman segini? Oh ini, bentar. Enggak mas, ini kayak terbuka aja buat pipa-pipa. Kalau yang sini ada seperti dapur. Oh ini kayak yang mak kotik. Yang gerak tadi di situ. Kayak ada yang lari kan. Tapi ini untuk peralatan-peralatan medis ya, jadi ada tabung untuk pengambilan sampel darah juga. Masih ditinggal. Oke om. Ya. Kita ke tempat lain. Ya. Ke bangsa lain. Mas Di. Gini arahnya kayak sudah ada yang ini ya? Iya. Ini mau ke sini. Kesini dulu. Ya jadi ini ruang perawatan tapi yang satu-satu ya mas, ruang kelas 2 ya sepertinya ya. Ada ini ya, aroma tipis-tipis. Masih nyala loh mas listriknya. Oh iya. Kita masuk sini deh mas, ruang perawatan. Dingin banget. Di sini mas ya mas dirasakan apa mas? Ini kan ruang perawatan. Tapi kelas 2 atau kelas 1 ini, karena ada AC-nya. Aku ngerasanya ini. Gas pipot dingin, sejuk. Ini lebih ke ruang perawatan sih mas. Kalau saya lihat. Tangan hidup loh. Ini bel untuk manggil perawat. Coba mas dipencet, tekan. Ya nggak bunyi lah. Iya. Ya jadi dulu memang ruang perawatannya di sini mas. Bunyi lari ya tuh. Kita di sini. Kemudian ruang tunggunya di sini. Ruang ini kira-kira kalau mas dirasakan ada apa? Sebelum nanti saya ceritakan apa kok saya belok ke sini gitu. Satu cerita yang ada di sini. Apa ya? Anak kecil rambutnya dicukur. Iya. Iya. Apa itu? Kayak sakit cancer sih mas. Itu buat kemo itu ya berarti ya? Iya. Tapi ini sih kecilnya itu kecil kayak nggak kecil banget, SD atau SMP awal iya. gitu. Tetapi ini sejatinya gini mas. Memang ini sakitnya sakit cancer ya. Tetapi ini terjadi di tahun 2012 yang saya lihat 2012 di bulan Maret. Yang saya tangkap ini anak sebenarnya korban dari salah kirim ilmu teluh. Seharusnya diserang kepada bapaknya, kepada ayahnya, tetapi itu mental masuk ke si anak gitu. Dan ini model teluh atau model santet modern. Maksudnya modern Iya. dan tradisional Ya, atau kuno? kalau lama, kalau tradisional atau kuno itu seperti kita ketahui isinya mutadara, isinya kelabang atau paku dan itu. sebagainya. Tapi kalau ini menurut saya jahat mas. Jadi yang dikirimkan itu adalah oli-oli bekas. Karena kalau kita ketahui di oli bekas itu kan mengandung logam-logam berat. Jadi ketika itu dimasukkan ke dalam tubuh itu memicu secara karsinogenik atau kanker. Sakitnya sebenarnya dari tahun 2011 dari bulan September, tetapi baru divonis terkena kanker itu di bulan
Januari. Dan ini sebenarnya ada intens untuk perawatan ke rumah sakit yang lebih besar. Tetapi karena kumatnya itu di hari-hari yang aneh itu Mas, akhirnya dirawat di sini. Meninggalnya juga di sini. Jadi hanya butuh waktu sekitar setengah tahun, 6 bulan kemudian meninggal. Ya, ini yang saya tangkap untuk penyakit-penyakit non medis ya Mas, karena ketika masuk ke fasilitas kesehatan, penyembuhan itu pasti di situ memang kebanyakan medis. Tetapi hari ini juga penyakit non medis itu bisa menjadi penyakit medis. Ini karena non medisnya udah sudah masuk ke efek ke fisik gitu. Berarti kalau yang seperti itu ada gejala sedikit lebih baik langsung di recovery ya? Iya, langsung di itu juga sih. Dan misalkan kita medis feeling maupun metafisik ya. Feeling misal seorang ibu ya terutama atau kita misal mendapatkan mimpi-mimpi buruk, sebenarnya ibunya si anak ini sudah mendapatkan mimpi-mimpi buruk juga, kayak dikejar-kejar apa itu, sosok-sosok itu. Sebenarnya sesuai dengan feeling kita, pengobatan memang harus dua Mas, medis dan non medis juga. Jadi dua hal. Oke Om, kita mending cipta juga ya untuk adik yang ini. Iya, ya. Yang penting kita sudah masuk. Ini sebenarnya pesan juga sih Mas. Ketika kita ada dendam, ketika kita ada rasa iri, dengki, ada baiknya jika pun kita iri, dengan pencapaian orang lain, ada baiknya memang kita membalasnya itu dengan kinerja kita lah. Ya, buktikan dengan karya. Iya, bersaing dengan sehat, tidak kemudian seperti ini. Dan ketika kita nggak suka, kita sakit hati dengan orang, ya sudah dipendam. Ada baiknya memang tidak kita balas saja. Kita terima semua, karena ini justru menjadi berkat ketika orang jahat ke kita, justru malah rezekinya ditransfer ke kita semua. Tapi tidak dibalas dengan yang perilaku yang seperti telu, santet atau apa. Karena itu sebenarnya masuk ke lingkaran setan Mas, karena itu berputar terus. Iya, nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Kayak dendam itu kalau nggak diselesaikan, Iya. kayak karma yang terus. Iya, dan malah justru kena orang yang kita tidak tahu sama sekali. Baunya hilang Mas Di. Tapi kok jadi ini ya? Jadi merinding ya? Iya, udah jam segini Mas. Jadi. Iya, nah ini kita ada di ujung dan kita memasuki ruang bedah. Jadi sekilas kalau feeling saya sih Mas, untuk ini berbeda dengan rumah sakit Ayu ya yang masih lengkap untuk beberapa peralatan, baik itu tempat tidur, kemudian pendukung-pendukung lainnya memang sudah tidak ada gitu. Jadi sudah tidak sekomplit seperti waktu kita ke Ayu. Oke. Kita mau masuk? Boleh. Bisa dibuka Mas. Permisi. Iya. Assalamualaikum. Masih ada ini, masih ada baju-bajunya. Iya, itu celemek. Jadi ini ada ruang bedah yang di sini, ada ruang ganti pakaian dokter. Terus ini yang ruang bedah 2. Ini ada ruang-ruang lagi. Ini seperti untuk ruang ganti juga ya Mas. Dan ini untuk bersih-bersih. Coba kita mulai masuknya dari sini aja. Tapi untuk meja operasinya sudah tidak ada. Ini bekas untuk meja operasi Mas. Yang sebelah sini. Oh, ini nyambung yang tadi. Oh, ini buat untuk cuci Mas, untuk bersih-bersih. Kita mau cerita di sini atau di luar aja? Saya explore dulu. Oke. Jangan lupa cuci tangan ya semua. Ya. Di sini. Seret. Kalau di sini apa Mas Dian? Sebelum saya tanya. Aku malah ini Om, lihat kayak astronot. Oh iya, banyak. Aneh, ya? Iya. Pak, Jadi ada astronot.
Pakai apa Gini, ya? jadi bajunya putih kayak kayak Gede-gede. bajunya tuh gede-gede, kayak bukan kain yang ada draperingnya Iya, kayak iya. gini. Terus sini ada Iya. kayak buat ngeliat. Luar gitu. Tapi ini bukan nggak pakai APD loh mas, yang saya tangkap tadi jalannya kayak gini. Oh gitu. Masuk Di sini? masuk ke sini ya, masuk hilang Secara di sini. perasaan ya, saya nggak Iya. bisa ini. Tadi saya sempat ini saya pakai terakhir ya. Sebenarnya itu penjelmaan sih mas. Oh, gitu. Karena kalau kita ada di sana bentuknya kebun, memang banyak sosok astral dan itu sering menyaksikan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Seperti operasi-operasi, kemudian menyaru ya istilahnya ya. Sosok ini menyaru, menunjukkan eksistensinya. Ketika saya bisa merubah seperti ini yang lebih menyeramkan gitu. Itu jadi kayak baju-baju bedah zaman kolonial sih mas, zaman dulu sih. Itu astronot kayak apa Menyerupai. ya? Tapi malah jadi nggak ini, nggak terlalu serem, lucu. serem gitu. Iya. malah. Coba saya gambar sebentar ya Om. Iya, iya. Sebenarnya kalau Secara apa yang psikologis terjadi di sini peristiwa-peristiwa yang operasi-operasi sih mas, tindakan-tindakan. Gitu. Tetapi dalam skala sedang ya mas operasinya ya. Kalau operasi yang berat itu larinya juga ke ini, ke rumah sakit yang lebih besar, ke fasilitas kesehatan yang lebih besar. Kalau saya kok ini nanti tolong di ini ya, Iya. diberikan pembanding. Ini kan saya gambar ngikutin Om. Iya, iya, Jadi padanya aja. kayak masih ada aktivitas medis, Iya. entah bedah membedah atau apa, tapi alat-alatnya lain, kemudian pakaian-pakaiannya juga lain, dan kayak di film-film ini, film science fiction tahun 60-an, 60 70. Oh gini mas. Jadi gini mas. Ada yang tolong gitu. Iya. Jadi tempat ini itu masih beroperasi ternyata. Masih beroperasi. Menjadi fasilitas pelayanan kesehatan untuk dimensi astral. Emang ada yang sakit Om? Ada. Ada. Jadi kalau kita dulu sering sebut kota gaib, pemukiman gaib, namanya itu kan pasti ada fasilitas-fasilitasnya ya mas. Yang saya temukan ini unik, yang mungkin tidak ada di bekas rumah sakit yang lainnya. Fasilitas kesehatan yang lain itu ternyata ada fasilitas kesehatan untuk makhluk astral gitu. Dan sakit-sakitnya ya mas, kalau saya lihat tuh memang berbeda lah secara medis dengan kita. Dan Jadi ada tenaga medisnya juga. jadi contohnya gini, misal ada jin Imajinasinya liar ini lagi. yang dipekerjakan oleh paranormal untuk melawan nih ya. Kalau tadi sebelumnya kita bahas tentang teluh, ini kalah mas ceritanya. Jadi ketika melawan paranormal yang lebih kuat ataupun pemuka agama, misal kayak ada terbakar mas kan, kena mantra ataupun kena doa terbakar, itu masuknya ke sini juga gitu. Dan ternyata sosok-sosok astral yang menjadi nakes ya, tenaga kesehatan itu mempelajarinya, melihatnya ketika ini masih beroperasi. Ketika tempat ini sudah ditinggalkan, mereka akan membentuk tempat ini seperti semula, seperti sedia kala gitu. Tetapi secara dimensi astral. Sehingga ketika tadi kita masuk, kenapa ruang ini, ya ini memang ditutup untuk keamanan, tetapi dipergunakan mas hari ini. Berarti nanti kita keluar, angka baiknya kita tutup lagi. Iya, nanti semuanya ini ditutup juga nanti, karena jadi seperti ini kita tutup nggak apa-apa sih nanti setelah ini, karena ketika kita masuk sini pun kita diberikan izin waktu, karena mereka juga ada kesibukan gitu. Boleh dilihatkan dulu Om gambarnya? Iya, iya. Memang ini ya. Tapi ini bentuknya transparan mas. Oh gitu. Di aslinya, jadi tadi jalan tuh kayak jalannya tuh memang gini tapi nggak nginjek. Tapi ini astronot kan? Kalau modelnya. teman Javanika Iya. mau memberikan interpretasi yang paling mendekati apa? Kan astronot gitu. Oke, kita tutup dulu semuanya. Tadi yang dibuka mana aja? Nggak bisa. Sini ya. Udah mas? Ya.
Oh ya benar dari sini mas. Om, Ya. aku agak penasaran sama lorong yang Ini? juga, di sini. Iya iya. Ini sudah nyala. Udah. Ya. Ini Mas Di, kalau kita keluar ya, sebenarnya memang ada apa? Aromanya Iya, ini soalnya mancing ngajak ke sini, mana sih? pandannya. Bukan pandan ini Om, Apa? gosong. Oh, ini nganu apa namanya? Black Giant. Tapi nggak enak banget Mas, soalnya mereka sudah terkumpul di pojok ternyata. Karena merasakan ini lampu, mereka kan pada gini Mas tadi. Enggak, tadi yang dirasakan kameramen tuh kayaknya saya juga tertarik ke sana. Iya, memang iya. Karena kan mereka memiliki medan kayak sini. Biar kita tinggal dulu, yuk. Kayak ada medan magnet memang Mas untuk diarahkan ke situ, tetapi bau gosongnya itu lebih ke seperti singkong terbakar. Wah, nggak bisa mengidentifikasi, yang penting bau dan bau beda. Tapi ini Om, Ya, sebentar, sebelum kita ke sana nanti ganti wahana. iya. Mumpung belum hilang, seperti ini. Ada sosok yang dia tersusun dari kayak potongan-potongan Tubuh. jeruan, tapi bukan potongan tangan atau Iya, tangan iya, apel. iya. Ini cuman sesetan, maaf ya, Iya. seset Iya, kayak gitu. iya. Dan itu ngumpul jadi kayak Jadi kayak gabungan. makhluk hidup, Sebenarnya gini sih Mas, kalau saya bilang tentang di sini sebenarnya fasilitas kesehatan di sini itu kan kecil ya. Itu sebenarnya terjadi di rumah sakit besar. Itu sebenarnya dari ini Mas, dari jenazah yang dipakai buat praktikum. Jadi itu gabungan dari onderdil tubuh lah. Yang itu ambilan Mas, misal ada potongan itu kemudian ngumpul secara energi menjadi satu, membentuk seperti kayak kain perca itu loh Mas. Iya, Gabungan iya. itu. Nanti mungkin bisa disketsakan sih Mas. Dan itu jalan. di lantai kayak gitu ya. Iya, sebenarnya itu memang terjadi di sana, tapi kan gini ceritanya begini. Ada mahasiswa pendidikan dokter, dia dari rumah sakit mana gitu. Kan pasti di situ ada anatomi, otopsi dan macam-macam. Ternyata nempel Mas ke tubuh. Nempel, kemudian ada yang ke bawah ke sini, ngikut. Oh. Tapi ketika rumah sakit fasilitas kesehatan ini kemudian kosong, sosok itu kemudian semakin kuat gitu. Jadi gabungan dari, kan biasanya ada koas, ada apa itu tuh Mas. Nempel, misal Mas dari mana, saya dari mana, ketemu ini kan kita nggak tahu ya kalau mungkin ada tangan gini atau ada bagian organ atau apa. Habis apa itu secara energi kan terbawa, nempel lah menjadi satu. Hal yang identik saling tarik menarik gitu. Satu keterikatan. Ini untuk areal bawah ada informasi untuk kamar jenazah pasti ada kecil. Sebelum nanti kita lanjut ke lantai berikutnya. Iya sih Om. Sebenarnya, nah ini ada bau tipis-tipis. Nanti kita cari sumbernya. Waktu pertama kali Kita kesini datang aja. ke sini, bisa tuh kayak ngintip-ngintip di pojokan gitu loh. Oh iya. Itu sebenarnya sosok lain sih Mas, Oh, gitu ya? yang ada di sini juga. Apakah di sebelah sini Mas, sebelah kanan? Kalau feeling Tangga kan ini? ini tangga, feeling kita sih di sini. Itu harus dicari Om. Iya. Coba kita senemunya ya. Buat teman-teman Javanika, kemarin kita juga ini Om lihat beberapa referensi di YouTube yang datang ke tempat ini, teman-teman YouTuber. Sebagian besar dari mereka kesulitan menemukan Itu. kamar Iya. jenazah. Nah, Pak, malam ini kita bisa Ya, siapa temukan tahu ya, nanti belum kita tahu. Cari dulu. Ini ruang dokter. Ini ruang dokter.
tangga infonya. Ini UGD mungkin. Sebentar, sebentar. Ini boleh tak ini nggak? Ini ada tulisannya ya. Oh, untuk Dibuka aja. Oh, digeledah ke dalam. oh gitu ya. Lihatnya dari sana. Pemberitahuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban rumah sakit, mohon maaf kepada para pengunjung ataupun penunggu pasien Nah, melewati unit dilarang melewati unit ini. Terima kasih. ini unit apa ya? Kita lihat yang sini deh mas. Kayaknya Ini perawat IGD. oh iya perawat IGD. Kita coba yang sini. Oh, ini nyambung yang tadi ya. Orang tunggu lab. Tapi ini tutup di sini. Jika lampu merah. Oh, ruang ronsen mas. Ini ruang radiologi. Atau ini kan kita bagi 2 sesi ya Sobat Javanika. Kemungkinan kita akan menemukan ruang-ruang yang lain, tetapi Javanika member mungkin akan menemukan yang lain juga mas. Boleh. Jadi kita ikuti langkah kaki kita aja. Ini ronsen. Oh, ini pasti sambungannya. Nggak mungkin di sini. Ini ya, penasaran sih mas aku sini. Nah, kita coba. Ya masuk aja aku yang ini nanti. Aku tak jinjit. Nggak bisa. Iya nggak bisa kalau ini. Cuman di dalam kok kayak banyak poci ya mas. Banyak candy ghost sih. Campur ya. Ya enak banget bau ini formalin. Sebentar om. Ya. Ini loh baunya kayak urea kan? Kelihatan sekali. Baunya kayak urea mas, kayak formalin tuh loh baunya. Apa Iya. mas? Apa? Enggak yang tadi, yang kompilasi tadi. Ini kan pintu masuk ini mas. Ada yang ini, ada yang belum dibuka om. Wah. Yang sebelah sini. Iya. Oh tutupan kok mas? Iya. Nggak tahu tapi isinya apa. Bukan ini tapi. Bukan. Menurutku juga kalau kamar jenazah nggak mungkin di depan. Yang dekat banget dengan ini ya, dekat banget dengan pelayanan publik yang di depan. Pasti ada pun di depan lebih jauh. Gitu. Tangga sebelah mana mas tadi infonya? Tangganya itu ada berapa sih? Ya cuman ini. Cuman ini. Jadi kita menjadi titik dari spot kita terakhir malam ini, kita ke lantai 2. Oke. Ya. Belum nanti kita akan ketemu di pertigaan lagi dengan Javanika member. Oh, Ya. baunya di sini. Pandan. Iya. Ini teman-teman kameramen nyium pandan, kuat banget. Iya. Iya. Iya, ya kan? Better kita dari sini aja sih sebenarnya. Jadi, Saya sambil ngeper ya om. kalau kita lihat ke sana, itu jalanan yang sangat ramai. Dan ini mas, banyak terjadi kecelakaan yang ada di jalan itu yang tadi sudah saya sebut red line. Jadi sosok yang dominan di sini itu memang memiliki keterikatan secara residual energi dan secara residual memori. Jadi beliau yang pernah bekerja di sini mas, ya sebagai seorang perawat. Yang waktu itu ketika pulang bekerja ke depan, tertabrak truk
gitu. Dan sempat ya memang saya lihat sakitnya sudah parah ya, boleh bilang sudah tidak bisa ditolong sebenarnya. Karena mengucurkan darah deras tuh di sini. Di sebelah sini. Kemudian memang ada luka yang besar di bagian punggung. Karena sana sempat tergores bagian roda belakang. Ini yang disebut dengan holedi, Mas. Iya, tapi menggunakan saya lihatnya seragam, iya, tapi bukan yang ngesot atau apa, Mas, tapi menggunakan seragam ini. Pakai celana panjang tapi ininya. Saya kira ini Suster N nih. Bukan. Iya. Tapi memang kayak gini. Bentuknya seperti itu, dan bau ini memang sangat menyengat tuh karena berkaitan dengan jenazah sih. Karena untuk menutupi bau aroma bangkainya, Mas, aroma busuknya itu. Ini Kok ada. ini ya, di bawah tadi aromanya tipis. Sekarang kita kencang, naik ya. kencang. Ya karena Sekarang kenapa? masih ini loh, masih Ini kecil, kencang, Mas. Mas. Ya karena kenapa demikian? Karena memang ini area utamanya, teritorinya gitu. Dan ini memang ini ya Sobat Javanica, Mas D. Ya. Jalan di depan ini memang banyak. Saya lihat ada banyak sekali orang menaruh sesuatu. Sesuatu dalam tanda Tanda kutip. kutip ya, untuk tujuan jahat menurut saya. Untuk pesugihan dan macam-macam, mencari jabatan dan macam-macam juga. Karena ini fasilitas kesehatan yang paling dekat, sehingga ketika terjadi insiden, untuk pertama kali dibawanya ke sini, gitu. Baik yang selamat ataupun yang tidak selamat. Ada yang kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar, gitu. Tetapi juga ada beberapa yang wafat itu di sini, Mas. Sehingga apa yang ditampilkan saya di sini, ada sosok yang masih pakai pakaian jaket lengkap, pakai helm gitu, Mas. Itu ternyata mengalami luka di kepala gitu. Jadi ada yang nggak utuh gitu bagian tubuhnya. Apa? Iya, nggak apa-apa. Dengar aku dari situ, Mang sengaja nggak tak sholat karena kalau diarahkan ke sana itu apa yang dilihat tuh sebenarnya ya seperti korban-korban kecelakaan banyak, Mas. Ini Mas D, saya minta untuk lampunya dimatikan sebentar, kita nanti akan saya tanya apa yang dirasakan. Bentar aja. Ya, 3. Tapi tetap direkam aja. 2, 1, mati. Aromanya ganti campur, ya kayak ada kapur barusnya, Mas. Datang lagi yang ini yang pandan. Iya. Gak redup gini, apalagi di belakang kita ini. Tapi ketika kita coba ya, ini saya pakai lampu saya aja. Ini baunya nih, Mas. Sekarang campur ada yang terbakar. Gitu ya. Ya kan? Semakin kita mendekat semakin kencang. Ini mencium bau pandan semua. Iya. Bau Campur pandan dan campur apa? Enggak, logikanya di sini enggak ada Iya. pandan, enggak ada yang bawa bulu pandan. Tapi pandannya itu ini, Mas, kayak ini loh. Kalau kita kadang nyekar, itu kan, kadang kita waktu nyekar itu kan kadang ada rajangan pandan tuh loh. Jadi kayak kembang setaman tapi dicampur dengan pandan untuk nyekar jenazah orang yang sudah meninggal itu. Iya, itu cukup panas banget soalnya. Oke, dinyalakan, boleh kita menghadap ke sana nggak? Masih ada kasurnya. Iya. Ada burung. Saya pasti dapat gambarnya. Iya. Iya.
Ada ini nggak Om? Ada pesan dari yang lagi digambar nggak Om? Iya, sebenarnya beliau ini kan korban ya Mas ya, almarhumah ini korban. Sebenarnya gini, ini kan salah satu hal yang menyelakakan orang ya, ketika memasang seperti itu untuk tujuan mencari kekayaan. Kekayaan ataupun pangkat jabatan yang kita cari dengan cara instan dan mempekerjakan dimensi astral ya, itu tidak akan abadi. Karena sejatinya kekayaan itu yang kekayaan yang sesungguhnya yang bisa kita nikmati itu adalah hasil dari tetes keringat dan kerja keras. Jangan dipikir kemudian ketika kita mencari jalan pintas dengan bersekutu dengan makhluk astral itu adalah jalan pintas terbaik. Justru itu akan menjerumuskan karena kita pertama sudah mensekutukan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua kita melanggar norma-norma kehidupan beragama dan masyarakat Mas. Gitu. Dan ini ya bisa Ada karma buruknya. berakibat menghilangkan nyawa ya. Iya, dan ini akan gini, kalau kita pakai kayak gitu tuh sebenarnya ngambil harta keturunan anak cucu kita Mas. Mungkin akan kita punya hari ini, tetapi keturunan kemudian akan bisa jatuh atau melarat gitu. Oke. Itu sih. Mohon maaf ini masih muda ya Om? Iya, masih usia 25 lah, masih 26 ya. Pantesan. Iya. Mungkin nanti dilihatin sebentar ya Om sebelum Iya, di kita close ya. finishing. Kita. Iya. Dan beliau tidak memperkenalkan namanya sih, gitu. Tapi raut wajahnya ini ya sedih. Iya, Gimana? ada sedih. Setelah digambar, Hilang. entah bagaimana prosesnya, Iya. baunya hilang. Iya, dan sudah tidak ini karena kita sudah dianggap beliau selesai sih ini untuk penelusurannya. Ya, mungkin kita kembali ke bawah. Iya. Nanti kita bertemu dengan teman-teman kita Javanica member yang tadi sudah menelusuri untuk ruang lainnya. Ya, sebelumnya kita hening cipta juga ya. Ya, buat mungkin kita yang doakan di Mas sini. overall di sini sebentar ya. Kita agak ke sini aja. Kita background aja. Salam Rahayu. Udah Mas? Oke. Ya, selamat malam teman-teman Javanica. Kita sudah melalui malam yang cukup panjang Iya. dan cukup berat dan cukup unik. Iya. Di samping kita, di tengah-tengah kita berdua sudah ada Mas Dika dari Javanica yang nanti akan menceritakan pengalamannya beberapa menit yang lalu di beberapa bangsa. Gimana Mas Dika? Kalau saya sih lebih tertarik kayak merasa tertantang gitu. Kemudian di sini tuh kayak baru nemu gitu, kayak ada yang mengajak-ngajak gitu sambil dia duduk. Ya mungkin kalau yang saya pahami apa sih, ibu-ibu hamil kayak merasa bahwa mencari anaknya gitu, Iya. suruh duduk gitu. Ya, ini Mau nimang gitu. Ya, sebenarnya ini juga tadi sempat sinkron ya. Ketika tadi kita mengunjungi ruang bayi, kita mencium aroma bayi itu, memang di situ ada ibu-ibu yang mencari anaknya karena masalah keuangan dan macam-macam. Tapi koneksinya mungkin harus kita kaji lebih dalam lagi sih Mas, ini ada masalah apa. Tapi memang ada koneksi antara kedua tempat. Dan sebenarnya yang tadi Mas dan teman-teman masuki itu juga ada sosok yang sempat ini ya, dia bisa menyerupakan diri gitu. Jadi tadi ada teman-teman kita dari Javatica member yang juga diserupai gitu. Bahkan bentuk badannya, suaranya macam-macam hampir sama. Karena di rumah sakit ini dulu juga pernah terjadi Mas, kasus ketika ada pasien yang waktu itu sudah dikirimkan obat sama seorang perawat, kemudian selang 10 menit kemudian ada perawat yang masuk lagi. Nah, dipikir kok dikirim lagi, kok ini sama. Ternyata yang pertama memang nggak banyak kata, pakai masker gitu. Yang kedua, loh saya baru masuk, oh Bu, ini yang tadi itu bukan mungkin halusinasi atau apa gitu. Jadi memang ada satu sosok yang itu bisa menyerupakan diri menjadi meniru orang lain gitu ya. Apalagi kalau shift malam sih Mas katanya gitu. Yang paling berkesan apa Mas Dika?
sama Kalau teman-teman tadi? saya tadi yang di kursi itu sih, yang ibu-ibu itu. Duduk itu ya? Iya, duduk. Kemudian soalnya kayak ngerasa dikejar tuh. Pas Iya. kita balik lagi, pas ngeliat ke belakang tuh, kok ini kayak ngelambe-lambe tangan gitu. Iya. Selama muter itu semua ruangan ya? Iya, udah. Iya. Sampai kita bolak-balik terus Om. Iya. Saking penasarannya gitu. Iya. Terus selain itu ada aroma-aroma apa yang mungkin dicium, yang dirasa? Kayak bau apek sama Iya. ini. Terus Sama ya. kayak sabun gitu, sampo. Habis orang mandi. Iya, Ya mandi. padahal kalau di sini kan ya logikanya nggak ada orang mandi ya, semua sudah secara instansi keairan juga sudah mati kan. Kemudian pas terakhir itu pas mau balik kita nyium bau kayak jambu matang tuh. Jambu. Jambu. Iya iya. Oh, ada jambu ya? Iya macam-macam ya. Kalau tadi kita selain bayi kemudian pandan, Terus bayi, terus gosong. gosong ya. Tadi yang nyengat banget tuh yang ini kayak formalin apa? iya seperti bau-bau obat-obat kimia yang nyengat seperti pengawet itu. Pandannya sih Mas yang kenceng tadi ya. Sempat kapur barus juga. Kapur barus juga. Aromanya macam-macam ya, itu sebenarnya entitas dari makhluk astral yang mereka memiliki aroma-aroma itu untuk menunjukkan eksistensinya Mas. Gitu. Termasuk tadi yang sebenarnya yang paling kenceng selain kita ketemu pandan itu aroma bakar sih Mas. Itu antara sosok old lady sama black giant. Nah itu sih. Tapi Masnya nyium yang aroma pandan nggak tadi? Tadi di sana enggak, paling Beda, obat-obatan sih. iya ya, berbeda, obat-obat iya. yang ini Jadi beda setiap ya. tempat memang berbeda-beda sih. Di antara yang sayap kiri dengan sayap kanan berbeda-beda. Itu berarti apa? Residual energi atau? Bisa residual energi juga bisa ini Mas, sosok astral juga. Karena ada beberapa yang memang aromanya itu seperti sabun juga ada Mas. Itu putih. Oke. Ya, ini dirasa cukup ya. Ini karena sudah posisi kita sekarang sudah jam 12 malam. Jadi tadi kita start jam 9 malam, kita penelusurannya kurang lebih 3 jam. Iya. Tidak terasa ya? Iya, tapi 3 jam tidak kita terus langsung ini ya, kita sempat berhenti dulu istirahat dan macam-macam. Iya. Oke Mas Di. Ini Om, sebelum Iya. kita nanti closing, Iya. mungkin ada closing statement dari Om Ho atau pesan-pesan yang mungkin tadi ketinggalan, mungkin kita masih di sini. Kayaknya makin malam makin makin Iya. ketemu ya. Iya, sebenarnya kalau kita melihat fasilitas kesehatan ini adalah muara ya dari boleh dibilang kalau orang sakit pasti sedih ya Mas ya. Dan juga ini untuk seluruhnya itu kalau kita bicara tentang di sini betapa pentingnya arti kesehatan. Harta paling berharga adalah kesehatan. Kemudian juga kita harus ingat tentang kematian yang datang setiap saat gitu. Karena setelah kematian pasti ada kehidupan baru gitu Mas sebenarnya. Karena kita sejatinya setiap detik pun juga dekat dengan kematian gitu, dan tempat ini juga mengingatkan tentang hal itu gitu. Mahalnya kesehatan, kemudian berharganya, harta yang paling berharga adalah kesehatan. Itu yang harus kita ingat, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan protokoler, apalagi sekarang waktu musim pandemi juga Mas. Itu sih. Oke, teman-teman Javanika, kita sudah berada di Penghujung acara. Iya. Dan sepertinya jatah kita di sini juga Sudah mendekati jam 12. sudah mendekati Ya. jam 12. Kita harus segera berkemas dan kembali ke tempat transit kita. Terima Iya. kasih teman-teman yang sudah mensupport channel Kisah Tanah Jawa dengan apa? Om? Dengan menekan tombol like, kemudian komen, share, dan juga subscribe tentu untuk mendapatkan informasi pengetahuan dari kita, dan info-info ketika upload nyalakan lonceng Mas Di. Oke. Dan kalau mungkin tanya tentang subtitle bisa di tombol CC. Gitu. Terima Ya. kasih juga untuk teman-teman member ya, Om, Iya, membership. untuk teman membership ya Mas ya, untuk Javanika teman-teman member Javanika juga. semuanya, doakan kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang lebih seru seperti itu. Akhir kata silahkan di closing. Ya, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Mas. Ya lebaran nih, salaman. Iya. Dadah.